Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Veronica dan rekan saya Ibu Mufiza Eka Putri yang bisa dipanggil dengan sebutan Bu Eka. Kali ini kami akan melaksanakan praktik coaching di mana saya bertindak sebagai coach dan Ibu Eka sebagai coach. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai coach akan membantu Ibu Eka untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya, yaitu untuk menentukan tempat belajar pada perkuliahan di universitas terbuka. Berikut dialog antara coach dan coach. Selamat menyaksikan. Terima kasih Bu Eka sudah bersedia bercerita dan datang kepada saya. Saya juga berterima kasih kepada Bu Ayu dengan senang hati menerima permasalahan yang saya hadapi sekarang. Saya ingin sharing apa yang jadi berkendala oleh saya. Oke. Apa yang Ibu Eka ingin harapkan dari pertemuan kita kali ini? Tujuan saya yaitu ingin menentukan di mana tempat yang nyaman atau tempat yang nyaman untuk saya menjalani perkuliahan ini. Berarti Bu Eka butuh tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman menurut Bu Eka seperti apa? Di sini bukannya tempat belajarnya, tetapi daerahnya. Nah, gitu ya. Pertama saya daftarnya di Padang. Setelah dengan domisili saya di kabupaten, jadi dilemparlah saya ke kabupaten. Jadi udah 3 minggu saya jalani di daerah Kota Pariaman. Saya ditanya oleh pengurus kelompok belajar di sana, saya mau pindah kemana? Apa tempat asal atau tetap di sini? Tempat asalnya yaitu di mana saya mendaftar yang pertama, yaitu Kota Padang atau pilih Kota Pariaman. Oke, berarti sekarang Ibu Eka sedang ragu-ragu ya? Ya, Antara memilih tempat awal mendaftar di Kota Padang atau memilih tempat di domisili Bu Eka. ya. Nah, kira-kira menurut Bu Eka yang mana yang lebih baik Ibu Eka pilih? Kalau tempat belajar itu mungkin semuanya lebih baik ya Bu Ayu. Tetapi yang saya pikirkan sekarang adalah akses menuju ke tempat belajar itu. Yang saya takutkan kalau di daerah Padang akses perjalanannya melalui bebas, dan kalau melalui jalur ke Pasaraya kita jangka waktunya lebih panjang. Kalau melalui bebas resikonya lebih besar. Kalau untuk ke Pariaman rasanya ini mungkin daerah kita ya, karena saya orang Pariaman, rasanya untuk ke Pariaman itu aman dan nyaman, itu mudah diakses kalau berkendaraan sendiri. Kalau untuk daerah Kota Padang yang saya takutkan, kalau melalui jalan bebas risikonya lebih besar pakai kendaraan bermotor, yaitu banyaknya mobil-mobil besar, dan untuk keamanan di jalan dari preman-preman ini itu yang ditakutkan kalau untuk daerah Kota Padang. Rasanya kalau untuk daerah Pariaman, kalau kayak begal atau preman itu berkemungkinan kecil adanya. Oke, jadi sekarang kalau di Padang mungkin lebih banyak begalnya ya Bu ya, ya. banyak risikonya. Nah, dari pemaparan Ibu tadi, yang mana yang menurut Ibu lebih baik Ibu? Rasanya lebih nyamannya ke Kota Pariaman. Tapi
pemimpin yang di sana kan meminta saya untuk memilih. Jadi belum saya tentukan. Jadi setelah beberapa hari pertanyaan yang timbul kepada saya pertimbangkan. Mungkin lebih kuat rasanya saya ke daerah Kota Pariaman. Oke, jadi ibu lebih memilih Kota Pariaman ya? Ya, rasanya lebih nyaman gitu ya, Bu. Lebih nyaman ke Kota Pariaman. Pariaman, iya. Iya, dari yang papakan tadi, coba ulangi lagi, mengapa ibu lebih nyaman ke Kota Pariaman? Kalau di daerah Pariaman, karena kita orang asli Pariaman, rasanya untuk daerah itu kita lebih hafal, dan untuk perjalanannya bermotor kita lebih nyaman. Untuk keamanan dari preman-preman atau dari begal-begal itu lebih kecil kemungkinan ada di Kota Pariaman. Nah, oke, berarti ibu sudah yakin sepertinya ya Insya Allah yakin bahwa ibu akan memilih Kota Pariaman sebagai tempat ibu untuk melakukan kegiatan belajar di perkuliahan universitas terbuka. Ya. Nah, sekarang tadi saya mendengar ibu diminta untuk memilih. Siapa orang yang akan membantu ibu untuk menentukan tempat itu? Kemarin saya ditanya oleh kepengurusan perkuliahan yang di Kota Pariaman itu, yaitu yang bernama Ibu Lucy. Jadi katanya kalau ingin pindah ke Kota Pariaman, biar ibu tuh yang melaporkan ke pusat, ke kantor pusat Universitas Terbuka Kota Padang untuk saya dipindahkan ke Kota Pariaman. Nah, ibu tadi sudah memilih untuk Kota Pariaman dan ada diskusi yang ya. Nah, kira-kira apa tindakan ibu selanjutnya? Setelah dipikir-pikir dan setelah mantap pikiran saya, berkemungkinan secepatnya saya akan menghubungi Ibu Lucy supaya data saya lebih cepat juga dipindahkan ke Kota Pariaman. Oke, berarti secepatnya ya, Ya. ibu menurutnya supaya ibu bisa segera administrasinya maupun tempat-tempatnya bisa langsung pindah ke Kota Pariaman. Ya. Nah, bagaimana perasaan ibu setelah bercerita dengan saya? Rasanya lebih lega dan untuk keputusannya lebih tepat rasanya. Oke, berarti ibu sudah menemukan sendiri solusi dari masalah ibu dari berbagai situasi dan kondisi yang ibu hadapi. Semoga pilihan ibu ini membawa kebaikan untuk diri ibu dan bermanfaat. Terima kasih Bu Eka sudah berdiskusi dengan saya dan menemukan sendiri solusi dari masalah ini. Saya juga berterima kasih kepada Bu Ayu telah mendengarkan keluh kesah saya dalam menentukan tempat belajar saya. Oke, sama-sama Bu Eka. Terima kasih, Bu Ayu. Semoga sukses. Nah, itulah praktik coaching antara saya dengan Bu Eka sebagai coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan percakapan ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ayu Veronica, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Padang, akan melaksanakan praktek coaching bersama Ibu Rahmaniat atau yang bisa disebut dengan Ibu Rama untuk menyelesaikan dan menemukan solusi pada permasalahan Ibu Rahma. Saat ini saya bertindak sebagai coach yang akan membantu coach yaitu Bu Rahma untuk menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi. Berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Ibu Rahma memiliki seorang siswa yang sulit untuk berkomunikasi.
Mari kita saksikan cuplikan percakapan kami berdua. Selamat siang Bu Rahma. Selamat siang Bu Ayu. Oke, terima kasih Bu Rahma sudah datang menemui saya pada siang hari ini. Ya Bu Ayu, saya dengan senang hati karena menyampaikan permasalahan saya sama Bu Ayu. Nah, apa yang Ibu Rahma harapkan dari kegiatan kita hari ini? Saya sangat berharap saya memiliki solusi dari permasalahan yang saya hadapi pada anak didik saya. Oh, memiliki solusi. Apa yang terjadi dengan anak didik Ibu Rahma? Ada seorang anak didik saya, dia paling susah sekali untuk melakukan komunikasi yang mengakibatkan rasa percaya dirinya itu kurang. Jadi dia kurang percaya diri ya Bu Rahma ya? Menurut Bu Rahma, apa penyebab siswa Bu Rahma itu kurang percaya diri? Kalau saya perhatikan dari awal saya melakukan pembelajaran, saya lihat anak ini sepertinya sangat kurang berkomunikasi mulai dari lingkungan rumahnya itu sendiri, apalagi bersama orang tuanya atau keluarganya. Berarti dia kurang komunikasi dengan orang tuanya dan keluarganya. Apa strategi yang akan Ibu Rahma lakukan? Saya akan merencanakan memiliki strategi, yaitu pertama sekali melakukan pendekatan kepada siswa saya tersebut, yaitu yang pertama saya tanya terlebih dahulu bagaimana dia di rumahnya, sering tidak berbicara atau berbincang-bincang dengan ayah ibunya atau dengan kakak-kakaknya di rumah. Jadi Ibu Rahma akan hanya jawab dengan dia ya? Iya, melakukan jawab terlebih dahulu. Melakukan tanya jawab. Langkah lain yang mungkin bisa Ibu Rahma lakukan? Kalau di sekolah yang saya lakukan, saya melakukan pendekatan dengan anak itu. Memang ya anak itu lebih dari teman yang lain mendapat perhatian dari saya. Misalnya kalau dia berbicara, saya selalu memberikan apresiasi, ya bagus itu jawabannya, meskipun itu salah. Namun saya terlebih dahulu tetap memberikan dia kata-kata bagus karena dia sudah berani menyampaikan pemikirannya, dan kemudian baru saya sampaikan kalau bahwasannya yang lebih tepatnya ini anak, sehingga saat ini anak itu baru mulai dia senyum, mau berbicara dengan temannya walaupun sekali-sekali. Oke, berarti dia dengan cara itu dia berarti bisa menumbuhkan sikap percaya dirinya ya Bu Rahma ya? Kalau saya perhatikan dia mau begitu. Mungkin di rumahnya itu jarang komunikasi dengan orang tuanya dan keluarganya. Sementara di sekolah mungkin dia juga merasa takut. Kalau di sekolah itu kan orang tuanya belum. Jadi dia merasa kalau saya berbicara salah nggak ya, begitu. Tapi setelah dilakukan pendekatan, ternyata anak ini dia mampu untuk berbicara, namun dia tidak percaya diri mengungkapkan apa yang mau dibicarakan. Oke, berarti anak ini sebenarnya mampu berbicara tapi belum percaya diri mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan kepada Ibu Rahma. Kira-kira ada pihak yang bisa membantu Bu Rahma untuk supaya anak ini bisa berkomunikasi? Ada. Kalau menurut saya, setelah dicobakan, kalau disampaikan sama teman-temannya, nah ajak terus temannya ini berbicara ya, misalnya berbicara tentang kegiatannya, kemudian berbicara tentang kesukaannya, kemudian kalau di kelas itu jangan biarkan dia sendiri ya nak. Jadi kita semua ini adalah sama-sama anak ibu. Jadi kalau sama-sama anak ibu, jadi kita bagikan seorang saudara. Ibu Rahma sudah menerapkan ke anak muridnya bahwa semua orang yang berada dalam kelas itu adalah saudara. Nah, Ibu Rahma,
kapan kira-kira Ibu Rama bisa melakukan pendekatan yang lebih dekat dengan anak itu? Karena dia murid saya di kelas 1, jadi ketika temannya pulang, dan saya suruh dia tinggal dulu dan dibawa misalnya ke perpustakaan. Sampai di perpustakaan nanti misalnya dia sambil belajar membaca, langsung cerita-cerita. Jadi anak itu merasa saya ini dihargai. Jadi sekarang kalau diperhatikan dia lebih sudah senang untuk berbicara. Jadi sama teman-temannya udah bisa tersenyum, udah bisa ketawa juga sama teman-temannya. Kalau saya lihat Oke. Nah, coba sekarang Bu Rama ulang lagi. Apa saja hal-hal yang akan Bu Rama lakukan supaya murid Bu Rama ini bisa komunikasi? Apa saja tadi? Yang pertama, melakukan tanya jawab dengan anak itu, bagaimana dengan keadaannya di rumah. Kemudian yang kedua, melakukan pendekatan dengan anak itu. Kalau dia misalnya berbicara atau punya pertanyaan, meskipun salah tetap dihargai. Kemudian yang ketiga, mengajak kepada teman-temannya agar menganggap bahwa rasanya ini adalah saudaranya, sehingga dia saling berkomunikasi. Kemudian yang keempat, melakukan pendekatan dengan cara melebihkan waktunya daripada teman-temannya sehabis jam pembelajaran. Oke. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Rama setelah bercerita? Saya merasa kalau bahasanya beban yang ada di pikiran saya tentang anak ini sudah bisa berbagi dengan teman atau dengan Bu Ayu, sehingga saya merasa kalau seandainya ada yang kurang cara pendekatan saya, mana tahu nanti dari Bu Ayu juga ada nanti tambahannya, sehingga anak ini lebih lagi percaya diri, sehingga dia juga berkomunikasi sama dengan teman-temannya. Oke, berarti Bu Rama sudah menemukan solusinya ya? Iya, berarti Bu Rama sudah tahu bagaimana caranya supaya murid Bu Rama ini bisa berkomunikasi, bisa percaya diri dalam berbicara maupun berinteraksi dengan teman-teman. Kalau Bu Ayu mau tambahkan juga, kan lebih nambah lagi wawasan saya bagaimana cara menghadapi anak ini. Iya, terima kasih Bu Rama. Namun, saya rasa Ibu Rama jauh lebih tahu bagaimana cara untuk meningkatkan komunikasi anak ini. Bu Rama punya strategi yang terpendam untuk meningkatkan komunikasi anak. Bagaimana Bu Rama? Sudah puas dengan solusi yang Bu Rama temukan sendiri? Atau ada strategi lain yang Bu Rama rasa lebih jitu untuk melaksanakan kegiatan ini? Mungkin ada tambahannya satu, yaitu misalnya karena kekurangan anak itulah, jadi kalau di kelas lebih terfokus saja gitu, seperti yang disampaikan tadi. Lebih terfokus ya, Iya. sehingga dia merasa bahwa Ibu Rama itu percaya Iya. dan memberikan penghargaan kepadanya. Oke, Bu Rama sudah senang sudah ketemu solusinya? Ya, kadang-kadang kan anak ini kalau dia merasa ini sayang sama saya, pasti dia mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi timbulkanlah rasa sayang terlebih. Iya, benar sekali Bu Rama. Kalau kita ingin seseorang itu tertarik dengan kita tunjukkan ketertarikan kita kepadanya melalui bentuk kasih sayang. Sudah menemukan solusinya Bu Rama? Alhamdulillah. Berarti Bu Rama sudah tahu ya langkah-langkah yang akan Bu Rama lakukan untuk meningkatkan komunikasi siswa. Terima kasih Bu Rama sudah berkunjung Ya, dan terima kasih juga. meminta bantuan saya untuk membantu Bu Rama menemukan solusi dari masalahnya.
Oke, itulah percakapan kami untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Rahma. Semoga masalah tersebut terselesaikan dengan baik dalam waktu yang secepat-cepatnya sehingga masalah ini tidak jadi berlarut-larut. Demikian praktik coaching antara saya dengan Ibu Rahma. Terima kasih sudah menyaksikan dialog ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.